Saudara-saudara yang terkasih, setiap tanggal 10 bulan Isi ada satu perayaan atau hari raya yang besar, sangat sakral dan sangat dikuduskan. Apakah hari raya itu? Itulah Yom Kippur. Yom artinya hari, Kippur artinya pendamaian atau penebusan. Yom Kippur adalah hari raya tahunan atau disebut hari raya pendamaian atau hari raya penebusan, dilakukan oleh umat Elohim, umat Tuhan Khalik langit dan bumi, untuk merayakan bagaimana mereka akan memperoleh pendamaian atau penebusan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah sebenarnya Yom Kippur itu? Saudara-saudara, apakah Yom Kippur yang merupakan hari raya yang sangat agung dan kudus itu, sudahkah itu digenapi atau belum ada penggenapannya? Dan kalau belum, kapan itu akan digenapi? Dan bagaimana sikap umat Tuhan di seluruh bumi ini harus menyikapi hari raya Yom Kippur itu? Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleihim. Inilah CTN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Akan menyampaikan kepada saudara semua dari sumber yang dapat dipercaya, sumber kebenaran, untuk menyatakan tentang Yom Kippur tersebut. Saudara-saudara, silahkan menikmati dan Tuhan memberkati saudara. Damai sejahtera untuk semuanya. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Hari raya pendamaian atau penebusan atau Yom Kippur adalah hari raya ke-6 yang harus dilakukan oleh umat Yahweh. Terdapat di dalam kitab Imamat 23 ayat 26 sampai dengan 32. Yang diperintahkan Elohim untuk umat kudusnya dalam perayaan hari raya pendamaian ini adalah ada 4 hal. Yang pertama, mengadakan pertemuan kudus. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Elohim atau dalam arti berpuasa. Waktunya adalah 25 jam. Yang ketiga, melakukan atau menguduskan sabat gadol, yaitu sabat besar di luar sabat mingguan, yang berarti mereka berhenti bekerja dan tidak melakukan pekerjaan rutin seperti biasanya. Yang keempat, melakukan persembahan api-apian bagi Elohim. 4 hal itu harus dilakukan, tidak ditambah atau dikurangi. Itulah hari raya Yom Kippur. Saudara-saudara, para sahabat, mungkin ada yang masih asing dengan istilah Yom Kippur atau hari raya pendamaian atau hari raya penebusan, karena di gereja atau kelompok-kelompok persekutuan tidak pernah disinggung, disebut, apalagi dilakukan. Saudara-saudara, saya memberitakan ini kebenaran bersumber dari kitab suci. Karena itu kalau saudara belum mendengar, sekarang saudara mendengar. Sumbernya jelas di dalam kitab suci. Dan kitab suci itu adalah sumber kebenaran yang hakiki. Jadi kalau belum melakukan, itu berarti kita dibukakan sekarang. Oh, ternyata ada hari raya. Hari raya yang ditetapkan Elohim Yahweh. Itu ada di kitab suci. Tapi kalau saudara cari Christmas di kitab suci, tidak ada. Karena Christmas bukan perintah dari Elohim atau bukan perintah dari Tuhan. Tapi kalau hari raya Yom Kippur ini adalah ada di dalam kitab suci, petunjuknya juga ada. Dan ada contoh-contoh umat Yahweh yang melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang bertanya kepada saya,
Katanya hari-hari raya atau 7 hari raya itu semua ada penggenapannya, menggambarkan atau secara kitab suci dikatakan bahwa hari-hari raya itu atau 7 hari raya mengandung nilai-nilai profetik di masa depan. Apakah benar? Saudara-saudara, itu benar. Hari raya pertama sampai ketujuh itu adalah mengandung nilai profetik yang digenapi. Dan semua pasti digenapi tepat. Hari raya yang pertama, Pesah. Hari raya yang kedua, Yom Hamatsah atau Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari raya ketiga, Yom Habikurim atau Hari Raya Buah Sulung sudah digenapi dengan kematian dan kebangkitan Mesias di atas salib yang tercurah darahnya, yang dia mengalami sengsara sebelumnya, siksaan dan sebelumnya untuk menyelamatkan supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, tepat digenapi, tanggal waktunya semua digenapi. Itulah penggenapan keselamatan yang dijanjikan sudah diberikan. Dan hari raya Shavuot atau Pentakosta juga sudah digenapi. Jadi hari raya pertama sampai dengan keempat yang merupakan hari raya di musim semi, semua sudah digenapi di bumi ini. Dan semua orang mengerti hal ini, sudah digenapi. Mungkin saudara sudah mengerti hari-hari raya ini, tapi penggenapannya baru saja saya sebutkan, itulah penggenapannya, saudara. Nah, sekarang ada 3 hari raya lagi yang merupakan hari raya yang dilakukan di musim gugur, yaitu hari raya Yom Teruah, yaitu peniupan sangkakala. Hari raya ke-6 seperti yang sedang saya beritakan ini adalah hari raya Yom Kippur atau pendamaian penebusan. Dan hari raya terakhir adalah hari raya Sukkot, hari raya Tabernakel. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Atau Sukkot itu juga disebut pondok daun. Apakah hari raya Yom Kippur ini sudah digenapi? Untuk melihat ini, saudara, digenapi atau belum, kita akan melihat satu tanda-tanda petunjuk yang dari Tuhan sendiri. Kalau kita mengamati, saudara-saudara, ketika kita mendengar terjemahan dari Yom Kippur itu hari raya pendamaian atau penebusan, otak kita langsung terbawa. Oh, sudah digenapi itu dengan pengorbanan Sang Mesias di atas kayu salib. Lah kalau begitu, berarti Yom Kippur sama dengan Pesah, sama dengan roti tidak beragi, dan sama dengan hari raya buah sulung. Karena ketiga hari raya itu juga digenapi dengan pengorbanan Yesus di atas salib. Nah, inilah saudara-saudara yang menyesatkan kita adalah kata hari raya pendamaian atau penebusan untuk Yom Kippur ini. Karena itu saudara-saudara, saya dulu juga demikian. Ketika membaca, memahami, oh ini Yom Kippur hari raya pendamaian penebusan, oh sudah digenapi. Saya langsung menunjuk pada pengorbanan Yesus ketika dia disalib. Tapi setelah saya merenungkan, berdoa terus, suatu saat Roh Kudus menyingkapkan, bukan itu yang dimaksud. Lantas Tuhan tunjukkan pada saya di dalam kitab Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28. Dan disitulah Roh Kudus menyingkapkan bagaimana Yom Kippur ini sudah digenapi atau belum. Saudara-saudara, mari kita lihat. Di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 28 dikatakan di situ oleh Tuhan bahwa tanda-tanda kedatangannya ditandai satu gejala, di langit matahari, bulan dan bintang bergejolak. Bahkan di langit atau angkasa terjadi hal-hal yang menakjubkan juga menakutkan. Di bumi sama,
ada deru laut, gelombang laut, tsunami yang besar. Semua orang di bumi dilanda kecemasan yang sangat, juga keputusasaan dan rasa takut yang luar biasa karena perkara-perkara yang terjadi baik di langit, di angkasa, dan di bumi. Seperti deru laut dan gelombang laut tadi. Selanjutnya, Mesias di situ menyatakan, kemudian anak manusia yang menunjukkan Mesias itu nampak di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaannya. Kemudian dalam ayat berikutnya Tuhan menegaskan, bila hal-hal tersebut terjadi, dikatakan begitu, pandanglah ke atas kepada Mesias di awan-awan. Dan ditutup kalimatnya itu, ingat penebusanmu sedang mendekat. Inilah saudara-saudara yang saya tersingkap. Penebusanmu sedang mendekat. Berarti di sini sedang mendekat itu berarti belum terjadi. Kalau nanti sudah ketemu, barulah terjadi penebusan yang nyata, bukan bayangan. Nah, saudara-saudara, ketika Pesah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Buah Sulung digenapi, kita melihat di sini, saudara, bahwa kita sudah ditebus, didamaikan dengan Elohim Sang Pencipta. Kita beroleh janji keselamatan dan hidup kekal. Tapi apakah itu sudah nyata? Belum, saudara-saudara. Karena di tengah perjalanan, kalau kita tersandung jatuh, meninggalkan kepercayaan kita, kita akan masuk bukan ke kehidupan kekal, tapi kebinasaan. Dan saudara-saudara, kita juga melihat bahwa penebusan, pendamaian yang dilakukan oleh Mesias melalui pengorbanannya, yang berarti kita beroleh janji keselamatan hidup kekal, itu adalah begini, saudara. Kalau kita mati dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, maka roh kita diselamatkan bukan langsung masuk surga atau samayim, saudara, tapi masuk Firdaus, ditampung di situ. Juga semua orang benar. Tapi kalau orang itu jahat di luar Tuhan, dia mati rohnya dibawa bukan ke surga, bukan ke neraka, tapi ke Hades, ke alam maut yang di situ sudah ada siksaan siang dan malam. Menunggu penghakiman terakhir nanti dikeluarkan. Jadi di sini, saudara, penebusan itu belum nyata sempurna. Jadi roh kita masih ditampung. Yang kita hidup pun apalagi, saudara. Nah, kalau tadi Yesua, Mesias mengatakan, ingat penebusanmu sedang mendekat, saat Yesua ada di awan-awan mau menjemput umatnya, itu berarti akan ada terjadi penebusan sempurna, pertemuan antara Yesua dan umat yang dikuduskan. Itu namanya terjadi penebusan yang sempurna. Itulah, saudara. Kemudian di dalam kitab Gilyahna 19 atau kitab Wahyu 19, kita melihat di situ ada masa sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam pasal 19 itu disebutkan di situ terjadi satu nyanyian kemenangan, juga petunjuk adanya perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba adalah pertemuan antara Mesias dengan umat kudusnya. Kapan itu, saudara? Saat Yesus di awan-awan menjemput umatnya. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4, dalam sekejap umat kudus yang sudah mati, rohnya dihidupkan dulu, kemudian didapati tubuh kemuliaan, diangkat bertemu dengan Mesias. Yang masih hidup saat itu diubahkan dengan diberi tubuh kemuliaan, bertemu dengan Yesua di awan-awan. Terjadilah pertemuan di situ, saudara.
Jadi semua roh-roh yang ditampung di Firdaus dikeluarkan, kasih tubuh kemuliaan, bertemu Yesua di awan-awan yang masih hidup dalam sekejap. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan seterusnya, diubahkan juga bersama-sama yang sudah mati tadi bersama Yesua. Pertemuan di awan-awan. Kemudian dibawa Yesua ke tempat yang memang seharusnya kita menerima di Samayim. Itu namanya pertemuan kudus. Dan itu sungguh-sungguh penebusan yang sudah nyata. Keselamatan dan hidup kekal yang nyata. Dan itulah saudara yang disebut juga perkawinan anak domba. Dan apakah itu maksudnya saudara? Itulah penggenapan hari raya penebusan atau hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Itulah penggenapannya. Jadi saudara, jelas di sini petunjuk di dalam kitab suci menunjukkan. Dengan demikian kalau kita hubungkan dari kegiatan yang ada di bumi. Ketika Yom Teruah sangkakala ditiup saudara. Apa yang terjadi? Sangkakala pertama ditiup sampai sangkakala ketujuh disertai tanda-tanda kesengsaraan, tanda-tanda siksaan, dan hal-hal yang tidak enak untuk kehidupan. Itu berlangsung selama beberapa waktu. Nah, kalau umat Yahudi saudara, pada hari raya antara Yom Teruah dan Yom Kippur ini melakukan yang namanya masa pertobatan, penyesalan. Kemudian mereka melakukan banyak pengakuan dosa, memperbanyak doa-doa, memperbanyak amal baik, berpuasa. Ada masa kesesakan seolah-olah, masa penyesalan pertobatan selama 10 hari, tanggal 1 sampai dengan 10 Tisri. Dan pada tanggal 10 itu mereka menikmati betul-betul pengampunan dan pembebasan. Diterima oleh Elohim. Itulah saudara yang terjadi. Dan ini menggambarkan saudara, di alam roh, di Samayim, di suasana yang sudah ditetapkan, Yom Teruah akhir zaman, yaitu digenapi pada saat sangkakala ditiup. Sangkakala pertama sampai ketujuh tadi sudah disertai tekanan-tekanan hidup. Sangkakala ketujuh saudara ketika tiup, salah satunya adalah terjadi sinaga, Satan mulai mengamuk menyerang manusia. Dibantu oleh bala tentaranya yang muncul dari laut, yang muncul dari darat, yang disebut The Beast 66. Mulailah saudara menyiksa banyak manusia. Terjadi situ satu kesesakan besar. Dan di situ juga ada masa-masa penyesalan dan pertobatan. Dan dikatakan di dalam kitab itu, barang siapa bertobat, berseru kepada nama Yahweh, akan diselamatkan pada masa kesusahan, kesesakan besar itu. Itulah saudara. Dan pada akhirnya Yesua mengakhiri itu dengan adanya dia datang di awan-awan tadi, menjemput umatnya dalam arti penebusan yang sesungguhnya terjadi. Pertemuan mereka adalah sekaligus juga perkawinan anak domba yang mereka persiapkan selanjutnya untuk memerintah bersama-sama dia di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itulah saudara penggenapan dari Yom Kippur, hari raya pendamaian atau penebusan. Dan di sini saudara terbukalah yang namanya pengertian pemahaman tentang kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya yang dulu pernah mengajarkan, menggembar-gemborkan bahwa hari raya pendamaian Yom Kippur sudah digenapi dengan kematian kebangkitan Yesua adalah salah dan saya cabut sekarang. Sebab kelima hari raya yang sudah saya sebutkan adalah hari raya. Nah, yang keempatnya sudah digenapi. Hari raya kelima akan digenapi. Hari raya keenam akan digenapi. Hari raya ketujuh akan digenapi. Semua cocok dengan kitab suci, dengan hal-hal yang benar
Oleh karena itu untuk memahami satu kebenaran harus tinggalkan pikiran yang lama. Yang sudah mengisi otak kita harus dibuang. Kita isi dengan apa yang dari air Roh Kudus, kebenaran yang sempurna. Saudara-saudara, lantas bagaimana umat Tuhan menyikapi dengan hari raya ini? Saudara-saudara, kalau yang belum tahu sekarang tahu, lakukanlah sesuai petunjuk firman itu. Apakah harus tepat dilakukan 4 hal tadi? Tidak, saudara. Kita tidak bisa. Bahkan umat Yahudi pun tidak bisa melakukan keempatnya tadi dengan tepat. Apakah kita bisa menganggap kalau pada saat perayaan ini berpuasa saja 25 jam, apakah sudah memenuhi syarat hari raya pendamaian? Belum, saudara. Apakah kalau kita mengadakan pertemuan kudus dan berpuasa sudah menggenapi? Belum. Karena harus melakukan 4 mannya, saudara, tambahi sahabat gadol dan persembahan api-apian. Apakah kita bisa melakukan persembahan api-apian? Tidak bisa. Oleh karena itu, saudara, Roh Kudus menuntun bahwa yang terutama adalah kita mengingat bahwa ada hari raya yang diperintahkan Yahweh. Apapun yang kita lakukan sekarang, ini adalah masa anugerah. Jadi kita diterima dengan hati, kita merayakan itu ketika mengingat bahwa ada hari raya yang harus kita lakukan, maka kita lakukan. Puji Bapa Yahweh, saudara. Mari kita berusaha melakukan, menggenapi firman. Dalam arti kita menjadi pelaku firman daripada kita mengagumi, menonton, atau bahkan lebih jahat lagi, menghakimi, mengkritik. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dengan berita ini baiklah kita dicelikkan bahwa sesungguhnya ada hari-hari raya yang sedang berlangsung dan sedang digenapi dan akan disempurnakan dalam penggenapannya. Biarlah saudara-saudara ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Biarlah saudara mulai dibukakan dan saudara mulai mengerti. Dan saya ingatkan, kalau kita memperingati satu hari raya tidak bisa tepat seperti yang diperintahkan Yahweh, bukan berarti Yahweh itu menolak kita, saudara. Tapi Yahweh mengerti ya, apa yang kita lakukan dari hati kita. Oleh sebab itu, jangan menganggap bahwa kalau kita sudah melakukan satu perayaan, salah satu hari raya itu misalkan, dengan cara kita, kemudian melihat kelompok lain melakukan juga dengan liturgi cara yang berbeda, enggak usah menghakimi, saudara. Apalagi kita melihat juga Yahudi yang keturunan Israel secara fisik itu juga memperingati. Kita enggak usah menghakimi. Mengapa, saudara? Karena semuanya salah kalau menurut firman petunjuknya. Baik Yahudi, penyembah Yahweh di Indonesia atau yang lain. Kemudian ada satu kehilat dengan kehilat lain atau gereja penyembah Yahweh satu dengan yang lain. Dan tata caranya beda ketika memperingati hari raya ini. Itu perbedaan tidak masalah, saudara. Karena sesungguhnya semua Yahudi penyembah di Indonesia, penyembah Yahweh, tidak melakukan tepat seperti perintah Yahweh di dalam aturan Yom Kippur yang semula. Dan Bapa Yahweh belum pernah mengubah aturan itu, saudara. Oleh sebab itu jangan saling menghakimi tata caranya atau aturannya. Karena Bapa melihat semuanya salah, tidak tepat sesuai firman-Nya. Sebab kalau kasih ada 4 disuruh melakukan, Anda tidak melakukan salah satu, itu tetap tidak melakukan namanya, tidak taat. Misalkan 4 tadi, kita tidak melakukan persembahan api-apian, tetap itu tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, inilah masa kasih karunia. Bapa melihat hati kita, bukan melihat tata cara yang kita lakukan dalam memperingati hari raya itu. Berbahagialah saudara yang menerima firman dan mau diterangi Roh Kudus. Ada saatnya satu perubahan, dan perubahan itu terjadi sekarang. Kuasa Ruah Kudus akan memberkati, menuntun setiap hati, dan saudara diberkati. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.